Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2019 atau yang sekarang sedang menduduki semester 3. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah kemarin kita melakukan kontrak perkuliahan secara virtual melalui grup WhatsApp seperti itu ya. Seperti yang mahasiswa ketahui bahwasanya pada siang hari ini kita akan belajar tentang pemikiran ekonomi syariah. Nah, pada siang ini subbab yang akan kita bahas adalah tentang konsep ekonomi Islam itu sendiri seperti apa. Jadi kita sebelum mengetahui beberapa pemikiran ekonomi Islam dari beberapa tokoh ekonom terkenal di dunia, kita akan mempelajari tentang konsepnya terdahulu, tentang konsep bagaimana konsep ekonomi Islam itu terbangun seperti itu. Oke, jadi pada siang hari ini pada pembahasan konsep ekonomi Islam ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang definisi. Kalau kita belajar konsep, tentu hal yang harus kita ketahui pertama adalah tentang definisinya itu sendiri, yakni definisi tentang ekonomi Islam itu sendiri seperti apa. Poin yang kedua yang akan kita pelajari adalah tentang sistem dan tujuan. Bagaimana sistem, bagaimana prinsip-prinsip, bagaimana tujuan, landasan, dan lain sebagainya. Itu yang akan kita bahas. Dan poin yang ketiga adalah tentang rancang bangun ekonomi syariah. Jadi bagaimana struktur rancang bangun dari ekonomi syariah itu dibangun, seperti itu. Oke, kita akan lanjut pada poin pertama, penjelasan pertama. Masuk pada poin pertama yakni tentang ekonomi Islam, definisinya, definisi dari ekonomi Islam. Ya, kita tahu ya, ekonomi Islam itu kan sekitaran beberapa dekade, sekitar 15 tahun sampai 20 tahun ini baru booming. Padahal ekonomi Islam itu sudah ada sejak dahulu, sejak Nabi Muhammad. Namun mengalami kemunduran dan akhirnya beberapa dekade atau sekitar 15 hingga 20 tahun terakhir ini kembali menguat atau kembali menjadi booming di antara sistem ekonomi yang telah ada yang lain, seperti sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Seperti itu. Kenapa kok baru booming seperti itu? Kenapa tidak dari dahulu booming? Padahal ekonomi Islam ini landasannya begitu kuat, yakni Al-Quran dan hadis, sumber ajaran Islam yang utama. Seperti itu. Kenapa? Karena terjadi pemisahan. Karena negara-negara yang ada selama ini cenderung mengkotak-kotakkan, cenderung memisahkan urusan agama dengan urusan yang lain. Pelabelan kata-kata Islam itu dianggap sesuatu yang berbau agama, sehingga urusan agama ya urusan agama, urusan yang lain seperti ekonomi dan muamalah yang lain itu juga harus sendiri, dia harus punya sistem sendiri. Ini yang pandangan seperti ini, perspektif seperti inilah yang membuat sistem ekonomi Islam itu mengalami kemunduran, dalam arti tidak dianggap, tidak digubris, dan cenderung banyak diremehkan oleh banyak negara. Nah, itu satu. Nah, jadi poin utamanya kemunduran dari ekonomi Islam dan hal-hal lain yang ada tanda kutip label Islamnya itu dikarenakan adanya konstruk pemikiran yang memisah-misahkan antara urusan agama dengan urusan yang lain, atau bisa dikatakan sekuler. Ada sekularitas yang terjadi dalam konstruk kehidupan manusia sehingga mengkotak-kotakkan urusan agama dan urusan yang lainnya. Urusan agama ya urusan agama. Ketika berekonomi, gunakan sistem ekonomi yang memang sudah diajarkan. Seperti itu. Itu konstruk yang selama ini berkembang dan menyebabkan terhambatnya ekonomi syariah atau ekonomi Islam. Nah, itu poin pertamanya. Nah, lalu kenapa pada saat sekarang ini ekonomi Islam kemudian menjadi booming kembali? Kan baru dekade ini ternyata justru banyak memunculkan wacana-wacana, oh ternyata ekonomi Islam itu seperti ini, oh ternyata bagus untuk diterapkan dan lain sebagainya. Itu kenapa?
Karena ada bukti real bahwasanya sistem ekonomi yang dianut di dunia, bukan hanya di Indonesia, itu ternyata tidak mampu menjawab segala persoalan ekonomi di dunia. Ternyata tidak mampu menjawab masalah kesenjangan sosial, masalah ketahanan pangan, distribusi kekayaan, distribusi penghasilan, dan lain sebagainya. Itu ternyata tidak mampu menjawab. Sistemnya apa saja yang telah ada? Pertama, sistem kapitalis, dan yang kedua adalah sistem sosialis. Dua sistem ini terbukti secara real telah gagal dalam penerapan dalam menjaga kesejahteraan manusia. Ini gambaran secara umum. Kita brainstorming dulu. Nah, itu poin-poin yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Nah, kita lanjut. Ternyata ada beberapa pemahaman mengenai status dan kedudukan ekonomi Islam. Seperti itu. Yang pertama, para ekonom yang menganggap atau yang memahami ekonomi Islam hanya sebagai sistem alternatif. Sistem alternatifnya. Lalu kemudian pemahaman ini dianggap salah. Karena jikalau ekonomi Islam itu hanya alternatif, posisi ekonomi Islam itu hanya sebagai pilihan. Kalau hanya sebagai pilihan, berarti dia dijadikan alternatif yang paling terakhir jika yang lain gagal. Nah, ini konstruk seperti ini pun juga dianggap salah. Karena dalam konstruk ini, dalam pemahaman ini, ekonomi Islam tidak bisa menjadi yang utama, tidak bisa bersanding dengan yang lain, karena hanya alternatif. Atau katakanlah mungkin kalau dalam permainan sepak bola, dia hanya pemain cadangan. Nah, ini konstruk yang salah. Lanjut pada pemahaman kedua. Pemahaman kedua menganggap atau memahami ekonomi Islam itu sebagai sistem tambal sulam. Maksudnya sistem tambal sulam adalah menempatkan Islam sebagai penutup atas kekurangan-kekurangan sistem ekonomi yang lain. Ini pun juga salah, karena kalau dipahami seperti itu, ekonomi Islam tidak akan diterapkan sepenuhnya. Hanya diterapkan pada poin-poin yang hanya untuk menutupi kekurangan atau untuk menambal kekurangan, kebocoran-kebocoran dari sistem ekonomi yang lain. Ini juga salah. Bukan salah ya, tetapi kurang tepat dan kurang maksimal, karena masih mengkotak-kotakan ekonomi syariah, digunakan ketika perlu. Kalau sistem alternatif tadi menjadi pilihan terakhir. Sama halnya kalau saya katakan merupakan pemain cadangan, digunakan ketika pemain utamanya sudah tidak mampu. Nah, ini pemahaman yang salah. Tambal sulam pun juga salah, diperlukan hanya untuk menambal. Kalau menambal artinya kan hanya digunakan pada tambalan-tambalannya itu saja, tidak digunakan secara keseluruhan. Nah, ini juga salah. Lalu lahirlah pemahaman yang paling terakhir, yakni yang menganggap sistem ekonomi Islam itu sebagai sistem ekonomi yang paling solutif. Pemahaman inilah yang paling tepat. Karena apa? Ketika menganggap sistem ekonomi Islam sebagai suatu sistem yang paling solutif dan paling mampu menjawab segala persoalan ekonomi, maka sistem ekonomi Islam akan diterapkan seluruhnya, tidak dipilah-pilah ataupun tidak dijadikan alternatif setelah dirasa sistem yang lain tidak tepat. Seperti itu. Jadi ketika sistem ekonomi Islam itu menjadi sistem yang paling solutif, dia artinya menempatkan ekonomi Islam sebagai sistem utama yang harus diterapkan. Nah, inilah adanya pemahaman seperti inilah yang step by step membuat ekonomi Islam kembali dilirik. Buktinya apa? Sekarang makin banyak muncul instrumen-instrumen keuangan yang itu diambilkan dari sistem ekonomi Islam. Contohnya sukuk. Kemudian beberapa tahun terakhir yang sedang sangat gencar untuk terus diwacanakan itu adalah wakaf. Wakaf itu unik sekali. Dia fleksibelnya tidak ada syarat wakaf itu harus mampu, katakan itu tidak ada, berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu memang mensyaratkan harus satu nisab, harus mampu dan lain sebagainya. Wakaf tidak mengharuskan untuk mampu.
Dan peruntukan wakaf pun juga harus selamanya dan tidak boleh habis. Nah, ini instrumen yang paling unik dan sangat bisa membantu memberikan solusi bagi perekonomian yang ada seperti itu. Itu hanya sedikit ya, sedikit contoh dari instrumen ekonomi Islam yang diadopsi dan sekarang sedang gencar untuk diterapkan bukan hanya di Indonesia tetapi secara dunia, dan kalangan barat pun perlahan mengakui bahwasanya yang memberikan solusi Islam memiliki poin-poin yang sungguh luar biasa kalau kita kaji seperti itu. Nah, itu pembahasan pertama tentang poin konsep ekonomi Islam.